Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bahtiar Service RBR. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menganalisa kerusakan mesin cuci 2 tabung yang pada pencucinya itu hanya berdengung saja ya. Oke, langsung saja saya akan kasih tahu caranya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita cek terlebih dahulu pada gearboxnya ya. Kita putar gearboxnya ini menggunakan tangan ya teman-teman. Apakah gearboxnya ini macet atau tidak ya? Kita putar gearboxnya pakai tangan seperti ini, apakah gearboxnya macet atau tidak ya? Dan setelah dicek gearboxnya tidak macet, berarti kerusakannya ada di bagian dinamonya ya teman-teman. Dinamonya ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita cek dinamonya pada bagian asnya ya teman-teman. Kita putar asnya ini menggunakan tangan, apakah seret atau tidak ya. Dan jika as ini terasa seret, cara memperbaikinya ialah kita semprot saja asnya ini menggunakan semprotan WD ya teman-teman. Nah, kita semprot pada asnya menggunakan WD seperti ini ya teman-teman ya, agar asnya itu kembali licin kembali ya. Dan jika teman-teman tidak mempunyai semprotan WD, teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih ya. Kita semprotkan pada bagian tengah asnya supaya licin kembali ya teman-teman. Dan jangan lupa yang belakang atau yang bawah ini juga disemprot ya. Nah, disitu kan kelihatan ada asnya ya. Kita semprotkan pada bagian bosingnya agar asnya ini menjadi licin kembali ya. Kita semprot bosing atas dan bosing yang bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, jika setelah asnya sudah licin tapi dinamonya kok masih berdengung, langkah selanjutnya ialah kita cek pada kapasitornya ya. Kita cek apakah kondisi kapasitor ini sudah rusak atau masih bagus ya teman-teman, menggunakan multitester yang ada fungsi untuk mengukur atau mengecek kapasitor ya. Dan juga bisa menggunakan alat yang namanya ESR meter yang digital maupun yang analog ya. Dan jika teman-teman menggunakan multitester digital yang seperti ini, jangan lupa arahkan kabel probenya ke arah CX ya teman-teman. Sebentar. Nah, jangan lupa kita arahkan kabel probnya ke arah CX sini ya teman-teman ya. Dan arahkan selektornya ini ke arah simbol farad ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, jika menemui kerusakan yang seperti ini, dinamonya hanya berdengung saja, harap hati-hati pada kapasitornya ya. Biasanya masih menyimpan muatan atau sisa tegangannya ya teman-teman. Maka dari itu, sebelum kita mengecek kapasitornya, kita buang muatannya terlebih dahulu menggunakan jack solder ya teman-teman ya, supaya tidak menimbulkan ledakan ya. Sebentar, saya ambilkan soldernya terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Kita buang muatan pada kapasitor ini menggunakan jack solder ini ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kita hubungkan satu-satu seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Caranya seperti ini ya. Dan cara lain untuk menetralkan sisa tegangan pada kapasitor, caranya ialah kita gabungkan saja kedua kabel kapasitor tersebut ya. Tapi efeknya nanti akan ada suara ledakan kecil ya teman-teman ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita gabungkan kedua ujung kabel kapasitor ini sesaat ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya caranya ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah dicek kapasitornya itu tidak bermasalah, yaitu kita cek gulungan pada dinamonya ya. Apakah gulungannya bermasalah atau tidak ya teman-teman.
kita cek menggunakan multitester ya. Oke teman-teman, untuk mengecek kondisi gulungan pada dinamo, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi-fungsi pada kabel dinamonya ya, supaya waktu pengecekannya nanti jikalau ada kabel yang bermasalah, kita tahu kabel apa yang bermasalah tersebut ya teman-teman. Dan jika teman-teman masih bingung dari fungsi kabel-kabel dinamonya, teman-teman bisa melihatnya pada tulisan yang menempel pada bodi dinamonya itu sendiri ya. Seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Oke, di sini saya jelaskan lagi. Nanti sewaktu saya mengecek dinamonya, di sini harus menunjukkan nilainya ya teman-teman ya. Dan meskipun ada nilainya, tapi nilainya itu mendekati angka 0, berarti pada jalur tersebut setengah short ya teman-teman. Dan jika sampai multitester saya ini berbunyi, berarti jalur tersebut short ya. Oke, langsung saja saya akan kasih tahu bagaimana cara mengeceknya ya. Oke teman-teman, untuk mengecek gulungan pada dinamo, kita arahkan selektor kita ini ke arah buzzer, dan sebelum digunakan kita kalibrasi terlebih dahulu ya. Dan untuk kabel propnya ini bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Yang terpenting yang satu di nolnya dan satunya lagi di kabel yang menuju ke kapasitor ya. Oke, caranya seperti ini. Satu di nolnya dan yang satunya lagi di kabel yang menuju ke kapasitor ya. Dan di sini menunjukkan sebuah nilai dan tidak mendekati angka 0. Dan yang satunya lagi juga menunjukkan sebuah nilai dan nilainya tidak mendekati angka 0. Berarti pada jalur ini juga normal ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita cek kedua kabel yang menuju ke kapasitor, dan di sini juga harus ada nilainya ya. Oke, sekarang saya akan mengeceknya. Dan di sini juga menunjukkan nilainya ya teman-teman. Dan nilainya tidak mendekati angka 0 ya. Berarti pada jalur ini juga tidak masalah ya. Dan jika dinamonya masih berdengung, langkah terakhir adalah kita cek pada bagian bosing asnya ya teman-teman. Ciri-ciri kerusakan pada bosing ialah jika asnya diputar pakai tangan, terasa enteng atau licin sekali ya. Tapi jika kita nyalakan dinamonya, asnya ini jadi seret ya. Dan kerusakan seperti itu biasanya bosingnya sudah longgar ya teman-teman. Kita cek apakah bosing yang atas atau bosing yang bawah yang sudah longgar ya. Oke teman-teman, itulah tutorial saya kali ini bagaimana cara menganalisa kerusakan mesin cuci 2 tabung yang pada bagian pencucinya itu cuma berdengung saja, tidak mau berputar ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.